aku nggak tahu lagi aku mau jadi apa selain penyanyi. Sebenarnya menjadi penyanyi itu bukan niat aku, karena kan aku udah terpapar musik kan udah dari kecil, udah suka dengerin musik dari kecil. Yang lama-kelamaan aku punya bentuk sendiri dalam bernyanyi, punya olah vokal sendiri dalam bernyanyi. Yang lama-kelamaan jadi solid gitu, maksudnya jadi satu kesatuan, dimana aku cuma memanfaatkan sosial media yang sebenarnya orang pun bisa gitu, semua orang menjangkau. Ternyata dibukain lagi jalannya. Jadi sebenarnya jadi penyanyi itu bukan cita-cita aku, tapi ternyata aku selalu merasa aku didekatkan sih ke bidang ini. Sampai akhirnya aku pun juga jadi kayak, karena aku sadar ini udah gift, udah pemberian istimewa, maka dari itu aku ya berusaha memaksimalkan pemberian itu dengan aku terus-menerus bikin lagu, sampai akhirnya sekarang udah baru aja rilis album perdana gitu-gitu. Aku nggak nyangka, karena ternyata sosial media itu pengaruhnya sangat besar, dari malah makin tahun ke tahun makin besar gitu, makin udah nggak bisa dikontrol lagi, dan banyak tren yang bergulir cepat gitu. Kalau dari aku pribadi, aku ngerasa kok bisa dalam satu jempol aku, sentuhan jempol aku, dengan bikin konten di dalam kamar, suara seadanya, penampilan seadanya, tapi bisa menjangkau jutaan, ratusan, ribuan orang gitu. Sebenarnya aku lebih nggak nyangka dari sosial media bisa menjanjikan aku buat masuk ke industri. Karena kan sebenarnya orang-orang tuh beda ya, tahun ini sama tahun 2020 itu jauh beda. 2020 itu siapa yang nyangka orang bisa masuk industri musik? Nggak ada sih. Seharusnya di situ industri musik mati. Tapi ternyata ada orang-orang seperti aku yang malah dapat blessing gitu, dapat berkat bisa jadi musisi. Sebenarnya kalau tanya musisi puas apa enggak, kita nggak akan pernah puas sih, karena cerita nggak akan pernah habis, akan selalu banyak cerita lagi dan lagi, sama seperti kehidupan manusia pada umumnya. Cuman kan kita musisi itu berceritanya lewat lagu, jadi kita nggak akan pernah kehabisan gitu, nggak akan pernah puas. Menurut aku, kalau ngomongin tentang puas karena udah viral apa enggak, menurut aku viral itu bonusnya sih. Tapi bercerita udah jadi kepuasan pribadi, dan kita kan terus bercerita gitu in the end. Wah, kalau melihat dari proses lagu itu ditulisnya tuh cuman dari kamar gitu ya, dan sekarang udah bisa didengar banyak orang dan dinikmati, bahkan jadi penyelamat orang di fase-fase berat hidupnya. Sebenarnya balik lagi itu berkat sih. Aku merasa itu bukan tangan aku, itu bukan kuasa aku. Ya mungkin itu aku yang ngelakuin, tapi itu semua ada tangan yang bantu aku buat penulis itu semua. Jadi karena itu sifatnya berkat, jadi aku nggak akan pernah berhenti untuk aku jadi media penyalur berkat itu ke orang-orang. Pesannya, jangan latah atau berusaha selalu termakan sama apa yang ada di sosial media. Karena pada nyatanya kita semua itu manusia dan ngejalanin waktu itu sama-sama 24 jam. Berarti kemungkinan besar kita akan melakukan kesalahan yang sama, bisa melakukan kebenaran yang sama, bisa juga. Jadi
nggak perlu menganggap yang di sosial media itu spesial, kita semua sama aja sih. Jadi jangan latah menanggapi isu satu, isu dua. Kalau kita nggak perlu ikut gitu. Kalau kita merasa kita dibutuhkan, boleh. Tapi kalau menurut kamu, pendapat kamu nggak nolong-nolong banget, nggak usah berpendapat. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu.